Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pokok bahasanya aspek sosial, budaya, ekonomi, etika, dan legal dalam penggunaan informasi. Materi ini adalah materi terakhir atau pertemuan ke-15, yang mana materi ini adalah materi penutup ya di semester ini pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berkaitan dengan etika, maka saya akan memberikan penjelasan singkat terkait dengan etika. Pada materi ini, orang yang beradab sudah pasti dia memiliki ilmu, sedangkan orang berilmu belum tentu dia memiliki adab. Maka etika itu penting bagi kita. Tinggi adab walaupun kurang ilmu itu lebih baik dibandingkan tinggi ilmu tapi tidak beradab. Dalam catatan, Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengatakan bahwa terkait dengan etika ini, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Ya, kata beliau, kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Nah, ini terkait dengan etika tadi. Apa yang membedakan antara hukum dan etika? Yang membedakan hukum dan etika itu diantaranya adalah kalau hukum bersifat mengikat, sedangkan etika tidak mengikat ya dengan aturan-aturan tertentu. Tetapi etika ini menunjukkan kepribadian seseorang. Secara tidak langsung etika itu menunjukkan kepribadian seseorang. Sedangkan hukum di sini ada formal, ada ketentuan yang sudah disahkan oleh undang-undang. Sedangkan etika itu beberapa diantaranya tidak disahkan dalam undang-undang, tapi masuk ke dalam ranah perilaku manusia. Kalau misalkan kita ada istilah cyber etik ya, di mana cyber etik itu ada etika-etika ketika kita melakukan jejaringan dengan melakukan teknologi internet. Kemudian berfokus terhadap benar atau salah, sedangkan etika ini berfokus kepada baik atau buruknya, ya, memberi dampak baik dan buruknya seseorang. Kemudian memberikan sanksi, sedangkan etika tidak memberikan sanksi. Nah, terkait dengan etika ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui apabila kita sebagai seorang mahasiswa misalkan. Sebagai seorang mahasiswa. Nah, terkait dengan etika, ini akan berkaitan dengan plagiarisme kalau misalkan kita melakukan menciptakan sebuah karya ilmiah ya. Kalau misalkan kita mensadur atau mengutip sebuah karya orang lain, kemudian kita tidak memberikan informasi atau tidak memberikan link pengutipan sumber yang kita ambil dari mana saja, maka ini termasuk ke dalam etika tadi. Etika dalam melakukan pengutipan ya, dalam melakukan mensitasi atau mengambil sumber referensi dari orang lain. Sebenarnya orang lain yang sudah membuatkannya, tetapi kita melakukan mengambil referensinya atau melakukan sitasi terhadap karya orang lain. Maka perlu adanya mencantumkan sumber dari mana kita mengambil sebuah karya tersebut. Walaupun sebenarnya kita hanya mensitasi, mereferensi dari karya orang lain, kita lakukan pengembangan, maka tetap kita melakukan memberikan referensi ke dalam tulisan kita. Nah, ini beberapa sanksi bagi mahasiswa yang melakukan plagiat. Pertama, melakukan teguran dalam bentuk teguran tertulis atau teguran secara lisan, kemudian penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat sebagai status mahasiswa, dan seterusnya, sampai jika dia sudah lulus, maka ijazahnya bisa ditahan terlebih dahulu untuk menyelesaikan dari kasus yang dia lakukan terkait dengan plagiarisme atau plagiat. Nah, terkait dengan aspek ekonomi, budaya, sosial, etika, dan legal dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini sebenarnya sudah diatur beberapa hal terkait dengan etika dalam melakukan teknologi. Ini sudah beberapa
sudah diatur dalam undang-undang, dalam pasal-pasal tertentu yang sudah saya berikan di modul atau di slide ini. Nah, karena ini merupakan pertemuan terakhir, saya akan memberikan kisi-kisi dari soal-soal perkiraan soal yang akan dikeluarkan dalam ujian akhir semester. Di antaranya adalah jurnal materi 10 tentang paket tracer. Ini ada 2 soal. Silakan dibaca-baca di jurnal 10. Ini terkait dengan topologi dan jaringan komputer ya. Topologi dan jaringan komputer ada topologi star, topologi bus, topologi tree, kemudian topologi mesh, yang mana masing-masing itu ada keterangan dan kelebihan masing-masing dan perancangan topologinya seperti apa. Nah, ini silakan dibaca dan juga baca jurnal pada materi 10 tentang paket tracer. Kemudian gabungan topologi star dan bus. Nah, ini termasuk ke dalam pokok bahasan dari materi 10 ya, bukan di jurnalnya tapi di materi 10. Di sini ada penjelasan. Kemudian jenis perangkat komputer. Jenis perangkat komputer itu ada banyak perangkat jaringan komputer ini, maaf. Di sini ada perangkat jaringan ya, lebih spesifiknya jaringan komputer. Nah, ada beberapa hal atau device yang sangat mendukung untuk sebuah jaringan komputer ya, ketika kita melakukan konfigurasi atau menghubungkan beberapa komputer satu dengan komputer yang lain, maka ada beberapa device yang diperlukan. Nah, device itu tolong dibaca dan pengertiannya apa saja, kegunaan dan fungsinya untuk apa saja. Kemudian berikutnya sejarah e-learning. Sedangkan e-learning ini merupakan electronic learning ya, pembelajaran yang dilakukan secara elektronik ya. Salah satu contohnya kita sudah menggunakan VClass, virtual class, di mana virtual class ini kita bisa melakukan pembelajaran sebagaimana pembelajaran tatap muka, tetapi tatap mukanya secara online, walaupun sepenuhnya tidak bisa menggantikan tatap muka secara konvensional, tetapi ini merupakan salah satu dampak dari teknologi informasi komunikasi dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah di bidang e-learning. Sejarah e-learning ini beberapa yang menuliskan bahwa e-learning ini dipelopori oleh terbitnya tes yang dilakukan dengan CBT ya, computer based test training ya, computer based training atau computer based test. Beberapa menggunakan CBT ini, beberapa diantaranya ketika kita melakukan tes dalam instansi atau perusahaan-perusahaan tertentu, ini biasa menggunakan CBT. Nah, silakan dibaca sejarah terkait dengan e-learning dalam pokok bahasan peranan TIK dalam bidang pendidikan. Berikutnya peranan TIK dalam perdagangan, perbankan, kesehatan, pendidikan, kepolisian, dan produk. Nah, di sini di materi ini sudah saya berikan juga di VClass peran TIK dalam perdagangan atau perbankan terkait dengan internet banking, mobile banking, kemudian terkait dengan kemudahan pasien dalam melakukan akses kesehatan, kemudian pendidikan, kepolisian, dan seterusnya. Ini sudah ada penjelasan dan contoh-contoh terkait dengan peranan TIK ini dalam bidang-bidang tertentu seperti perdagangan, perbankan, kesehatan, pendidikan, kepolisian, produk, dan lain-lain. Kemudian di jurnal materi 13, di materi 13 itu saya sisipkan jurnal, silahkan dibaca. Di sini di jurnal ini ada materi, ada bacaan yang saya ambil sebagai materi, sebagai soal untuk UAS. Undang-undang ITE ada pasal-pasal tertentu, pasal untuk undang-undang terkait dengan pemanfaat teknologi dan informasi, silahkan dibaca. Nah, setiap kuis pada materi, setiap pertemuan itu sudah saya berikan beberapa, antaranya 2 soal atau 3 soal, ada yang 5 soal. Ini silahkan diingat kembali dan dibaca kembali. Dan di sini ada soal-soal yang saya ambil. Nah, jumlah soal yang saya inputkan sebagai UAS, ujian akhir semester di mata kuliah ini ada sekitar 40 soal dalam waktu 40 menit. Tolong dipersiapkan untuk segala sesuatunya, khususnya dengan internet stabil, diusahakan internetnya stabil, kemudian on time,
sehingga bisa memaksimalkan waktu dalam menjawab soal. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sukses, semoga dimudahkan untuk ujian semester, khususnya mata kuliah TIK di semester ini, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.